anak-anak, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada minggu ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Tante akan mengajak anak-anakku sekalian untuk berdoa. Mari kita mengawalinya dengan tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kembali kepadamu ya Tuhan, untuk beribadah walaupun dengan cara streaming. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati acara ibadah ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman yang disampaikan boleh turut daripadamu saja ya Tuhan. Dan firman ini boleh termeterai di tanah hati kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, pada minggu ini Tante akan mengajak anak-anakku sekalian untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan tema Tuhan memberkati Daud yang taat. Ini terambil di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. Minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang cerita tabut Allah, yang mana Tante bagi menjadi bagian pertama. Minggu depan nanti bagian yang kedua. Nah, di mana pada saat itu ada suatu tragedi yang sungguh menakutkan, ya. Allah murka terhadap Usa yang memegang tabut Allah tanpa sengaja, ya. Karena pada saat itu kereta yang membawa tabut Allah terperosok dan hendak jatuh, dengan sigap Usa menahan dengan kedua tangannya. Namun Usa disambar oleh Tuhan sehingga Usa pun mati. Untuk minggu ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang berkat yang Tuhan Allah berikan kepada Daud setelah kejadian tabut Allah yang kemarin itu ya. Sekarang sebelum Tante bercerita lebih lanjut, Tante mau bertanya. Kalau seorang raja itu tinggal di mana? Ayo, siapa yang tahu? Raja bertempat tinggal di mana? Tentu, raja tinggal di sebuah istana. Istana yang indah, megah, dan luar biasa. Namun, bagaimana dengan Daud? Nah, di Yerusalem belum ada istana sebagaimana Daud inginkan sebagai pusat pemerintahannya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan daripada Raja Daud. Kemudian Tuhan menggerakkan hati Raja Hiram dari negeri Tirus, ya. Tuhan menggerakkan hati Raja Hiram. Raja Hiram mengirim seorang utusannya untuk menghadap kepada Daud. Kemudian apa yang disampaikan? Ternyata Raja Hiram ingin membantu Raja Daud untuk membangun sebuah istana. Oleh sebab itu, Raja Hiram mengutus para utusannya untuk membawa kayu aras, serta tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu untuk mendirikan istana bagi Daud. Tuh, kenapa harus dari negara tetangga yang mengerjakannya ya? Oh, kalian ingat ya? Rupanya di Israel belum banyak orang yang pandai menggunakan keahliannya untuk membuat sebuah bangunan, yaitu tukang kayu maupun tukang batu. Sehingga Daud pun belum bisa membuat istana seperti negara-negara yang ada di seberang sana, ya. Tuhan menggerakkan hati Raja Hiram untuk membuatkan Daud sebuah istana yang indah. Kini Daud mengerti bahwa Tuhanlah yang telah melakukannya semuanya itu. Tuhanlah yang telah memilih dan mengangkatnya untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Firman Tuhan katakan, dengan pimpinan Tuhan yang telah menegakkan Daud sebagai Raja Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Nah,
Ketika istana itu sudah dibangun, ya, tentunya Daud tinggal di istananya. Namun kalian tahu, ada musuh bebuyutan daripada Raja Daud, yaitu orang Filistin. Dia mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja bagi Israel. Maka mereka hendak menangkap Daud. Maka disusunlah suatu rencana untuk menyerbu Yerusalem. Dan orang-orang Filistin sudah sampai di lembah Rafidim. Tapi Daud tahu apa yang hendak direncanakan oleh orang Filistin. Daud tidak takut karena Daud punya Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Daud pertama kali yang dia datang adalah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan apakah engkau sendiri yang akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Maka Tuhan pun menjawab doa Daud. Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Maka majulah Daud beserta para tentaranya ke Baal Perasim untuk melakukan peperangan kepada orang Filistin. Daud dan tentaranya menang telak, ya. Mereka menghadapi orang Filistin. Mereka lari, orang Filistin itu, ya. Dan Daud pun bersuka cita. Daud memuji Tuhan dan berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air yang menerobos. Maka tempat itu pun diberi nama Baal Perasim. Kalian tahu, ketika orang Filistin itu sudah lari daripada Daud karena mengalami kekalahan, namun mereka masih masih ingin menangkap Daud kembali. Mereka masih ingin melawan Raja Daud beserta orang-orang Israel. Maka apa yang terjadi? Mereka menyusun rencana kembali untuk melawan Raja Daud. Mereka kembali ke lembah Refadim untuk menangkap Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa. Ya. Ketika orang Filistin hendak menyerang, menangkapnya kembali, ia pun berdoa meminta petunjuk pada Tuhan. Ya. Apakah aku harus berperang lagi, Tuhan, melawan mereka? Tuhan pun menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Wah, Tuhan mengirimkan bala tentara daripada surga untuk menolong Raja Daud untuk melawan orang Filistin. Maka Daud pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Daud beserta para tentaranya memukul kalah orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai dengan Geser. Nah, luar biasa ya cerita pada minggu ini. Anak-anakku sekalian, kalian harus ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia mengetahui apa yang menjadi keperluanmu, menjadi keperluanku. Dan sangat senang bila melihat anak-anak yang selalu berdoa dan meminta petunjuknya sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan ingin agar kita semua taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Siapa taat, pasti Tuhan tolong, sebab Tuhan berjanji akan berdiri di depanmu
berperang melawanmu, berperang untukmu, dan memberi kemenangan untukmu. Sebab ada ayat yang senantiasa mengingatkan pada kita semua, yaitu terdapat di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk minggu ini, Tanda akan memberikan ayat hafalan buat kalian. Simak ya. Terambil dalam Mazmur pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Untuk pujian minggu ini, yaitu lagunya Aku Diberkati, sepanjang hidupku, ku diberkati. Tugas untuk anak kelas besar, tolong disimak. Siapa nama raja dari negeri Tirus yang dipakai Tuhan untuk membangun istana bagi Raja Daud? Yang kedua, apa yang dilakukan Daud sebelum ia pergi berperang melawan musuh-musuhnya? Yang ketiga, apa nama tempat yang artinya Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau maha tahu apa yang menjadi keperluan kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak berbicara, tapi Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami, apabila kami senantiasa mendahulukan Engkau ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu. Berikan kami hikmat, berikan kami kesetiaan dalam menjalankan segala perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa ya, sebelum kalian melakukan segala sesuatu, ingat, kalian harus berdoa dulu kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita sekalian. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.